kayu, kayu. Tiga nelayan terombang-ambing di tengah laut perairan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, usai perahu mereka terbalik dihantam ombak besar. Ketiga nelayan yang bernama Hasdur, Dery, dan Sulaiman itu terombang-ambing dengan menggunakan batang kayu dan pelampung. Mereka berhasil ditemukan awak kapal MV Marta Baruna yang kebetulan sedang berlayar melewati perairan tersebut. Detik-detik evakuasi terhadap ketiga nelayan yang direkam video amatir tersebut berlangsung dramatis. Meski cukup susah payah, mereka berhasil diselamatkan awak kapal Marta Baruna. Pihak keluarga saat ini tengah menjemput ketiganya ke Lampung. Sementara tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban yang hingga kini masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Video amatir warga ini merekam angin kencang yang disertai hujan deras menerjang tenda resepsi di lereng gunung berbabu. Kuatnya angin membuat atap seng dan tenda kain porak-poranda lalu ambruk. Angin kencang terjadi usai acara akad nikah. Akibat kejadian tersebut, acara syukuran berupa hiburan dan ngunduh mantu yang akan dilakukan terpaksa ditunda. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena warga yang menghadiri acara resepsi berhasil menyelamatkan diri. Bis resepsi itu porak-poranda Pak, mulainya dari seng pertama, muter-muter di atas itu, yang lain nyusul sampai sekarang terbang entah kemana belum ketemu. Selain memporak-porandakan tenda resepsi, angin kencang juga merusak atap sejumlah rumah warga di daerah sekitar. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Buletin Ais Siang kembali hadir menemani Anda pada hari Senin ini bersama saya Pram Senjaya. Dan inilah Buletin Ais Siang selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, proses evakuasi seorang lansia dari lantai 2 berlangsung dramatis. Pasien terpaksa dikeluarkan melalui atap rumah hanya karena tangga di dalam rumah terlalu curam. Dengan hati-hati, petugas Gulkarmat sektor Cipayung, Jakarta Timur mengevakuasi lansia yang sedang sakit dari lantai 2 rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Lansia tersebut diturunkan menggunakan tandu dan katrol melalui atap rumah lantaran tangga di dalam rumah yang terlalu curam. Evakuasi ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga karena ingin membawa lansia tersebut ke rumah sakit. Setelah 1 jam berlalu, pasien akhirnya bisa diturunkan dengan selamat dengan mengerahkan 4 personel serta 1 mobil penyelamat. Kondisi pasien yang sudah tidak sadarkan diri membuat petugas Gulkarmat langsung mendatangkan ambulans. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang emak di Palembang membuat heboh dunia maya karena mengendarai motor bertujuh dengan anak-anak dan keluarganya. Sontak aksi sang emak ini langsung menuai tilang dan motor yang digunakan pun ditahan. Loh, gak bahaya tah? Emang boleh ya naik motor bertujuh? Emak-emak di Palembang, Sumatera Selatan ini nekat mengendarai sepeda motor dengan 7 penumpang. Bukan hanya naik motor bertujuh termasuk anak-anak, pengendara motor ini juga tidak ada yang mengenakan helm. Waduh, kombo nih pelanggarannya, Mak. Aksi berbahaya yang viral di media sosial ini membuat Pak Polisi lalu lintas Polrestabes Palembang langsung mengamankan emak-emak tersebut. Naik motor lebih dari 2 orang melanggar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi informasi dari yang bersangkutan menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal di Rumah Sakit Kagani. Jadi karena panik dan terburu-buru yang bersangkutan melakukan perboncengan tersebut yang sesuai dengan yang video yang beredar. Nah, untuk Anda pengendara motor, tetap patuhi peraturan dengan hanya membawa 1 penumpang, pakai helm dan lengkapi surat-surat kendaraan bermotor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bangunan di Jalan Anim 2, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara ludes dilahap si jago merah. Sementara di Medan Labuhan, Kota Medan, warga berebut minyak goreng yang tumpah dari sebuah truk kontainer yang terbalik. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia
24 jam. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 3 bangunan di Jalan Enim 2, Sungai Bambu Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ludes dilalap sejago merah. Insiden yang terjadi saat warga tengah tertidur lelap ini membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan harta sebisanya. Puluhan warga di Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 20, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, beramai-ramai berebut minyak goreng kemasan yang tumpah dari truk kontainer yang terbalik di pinggir jalan. Menurut warga, sebelumnya sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari mesin kompresor yang menyebabkan truk mengalami remblong, membuat supir banting setir ke kiri hingga terguling dan nyaris menimpa rumah warga. Barusan saja terjadi kecelakaan. Ambulans yang tengah membawa pasien kritis terlibat kecelakaan dengan sebuah sedan di Simpang Baloi Center, Lumbuk Raja, Kota Batam. Akibat insiden ini, ambulans terbalik dan pasien yang dibawa meninggal dunia. Mobil ambulans. Aduh, itu ada yang berdarah-berdarah. Ya, pemirsa, debat calon wakil presiden yang digelar KPU malam tadi di JCC Jakarta diwarnai gestur gimmick mencari jawaban yang ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Gimmick ini kemudian viral di media sosial dan menjadi trending topik. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Debat calon wakil presiden yang berlangsung tadi malam diwarnai banyak gestur gimmick dari masing-masing cawapres. Dalam sesi saling tanya jawab semalam, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD saling mencari jawaban atas pertanyaan yang dilemparnya masing-masing. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya. Dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Usai debat semalam, gestur gimmick cari jawaban yang ditunjukkan Gibran dan Mahfud MD kemudian viral di media sosial. Video tersebut mendapat beragam tanggapan dari warganet. Sebagian warganet menilai sikap Gibran ke Mahfud MD tidak pantas. Bahkan Gibran, Mahfud MD hingga kata songong menjadi trending topik di media sosial X. Saatnya kita ke informasi makan-makan pemirsa. Makassar memiliki sajian kuliner khas yang menggugah selera, salah satunya narkoba alias nasi konro bakar. Memiliki ukuran yang besar dan kaya rasa menjadikan kuliner ini sangat cocok disantap sebagai menu makan siang Anda. Dan berikut rekan Giselle Nur Rahma dalam segmen Foodigram. Sobat Makan, ngomongin makanan unik, kali ini saya nemuin resto yang jual makanan unik banget. Narkoba, penasaran gak sih? Langsung aja kita masuk yuk. Pak, ini saya lihat di depan jual narkoba. Ih, Bapak jual narkoba ya? Iya, kita dari dulu sudah jual narkoba. Tapi dilindungi. Apa tuh? Apa narkoba? Nasi konro bakar. Sop saudara itu sama dengan contoh Makassar. Cuman dia pakai paru goreng dan suun. Saya mau nyoba deh Pak. Sadis, Pak. Dua-duanya ya Pak ya, saya mau pesan. Makasih Pak. Oke. Sobat Makan, emang hujan-hujan kayak gini cocoknya kita makan narkoba alias nasi konro bakar dan juga sop saudara. Saya enak apa sih? Kita coba narkobanya dulu. Ini konro bakarnya beneran enak, empuk dan juga gurih banget. Ini
masih ada rasa smoky aroma bebakaran gitu. Dan yang paling enak di sini adalah ada sambal kacangnya. Nah, ini sambal kacangnya nggak terlalu halus gitu ya, jadi ini yang bikin makin enak. Habis makan narkoba, kita makan yang lebih sadis lagi. Ada sop saudara di sini, wah tuh ya. Wah, selain daging ternyata di sini ada parunya juga nih sobat makan. Tadi saya udah makan dan itu rasanya empuk banget dan enak. Ini rasa sop saudaranya bener-bener kaya akan rempah khas Makassar. Jadi saya ngerasa ada jahe, lengkuas, ini rasanya strong banget. Ini enak banget, rasanya seger. Ada asin gurihnya, pedes-pedes sedikit tapi masih oke. Buat sobat makan yang tertarik, langsung aja datang ke salah satu resto Makassar ini yang ada di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma bersama juru kamera Dandi Bernadi dan Irian Syah. Sampai jumpa di Foodigram selanjutnya. Wah. Ya, pemirsa, seorang warga Kabupaten Boyolali mampu meraup cuan dari hobi memelihara ikan mas koki yang ditekuninya. Berkat ketelatenannya, kini ikan mas koki peliharaannya tersebut laris manis diburu pembeli hingga ke mancanegara. Siapa yang tidak kenal ikan mas koki? Bentuknya yang gembul serta gerakannya yang seperti menari saat sedang berenang membuat ikan lucu berekor 3 ini mampu menghipnotis penggemarnya. Ini yang menginspirasi Minto, warga desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Tulung Agung, membudidaya ikan mas koki. Saat ini ada beragam jenis ikan mas koki yang menjadi koleksi Minto, mulai dari panda, tricolor, hingga rancu. Minto mengaku tertarik menggeluti hobi ini karena perawatan dan pemeliharaannya tidak begitu sulit, cukup dengan memperhatikan kebersihan air serta memberi pakan secara teratur. Cuman kendalanya ada di musim-musim, mau musim pancaroba ya, musim kemarau itu. Itu kebanyakan ikan sakit ya kalau di sini hitungannya. Soalnya cuacanya dari musim panas ke musim dingin. Selain hobi, Minto juga sukses menghasilkan cuan dari kelucuan ikan mas hias ini. Satu ekor ikan mas koki bisa dijual seharga Rp1.500 hingga Rp10.000. Dengan rata-rata per bulan, Minto mampu mendapatkan uang hingga Rp400 juta. Ikan mas koki milik Minto laris manis, diburu pembeli hingga ke mancanegara. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Minta diceraikan, seorang ibu muda dan anaknya di Cianjur, Jawa Barat disiram air panas oleh suaminya. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, pemirsa, 3 remaja pria menjadi korban pencabulan hanya dengan iming wifi gratis. Kondisi warga Kampung Cihaur, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat melepuh akibat dianiaya dengan air panas oleh suaminya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga ini bermula saat korban akan menitipkan sang anak kepada pelaku lantaran berniat untuk bekerja di Jakarta. Saat itu pula korban juga membawa selembar surat cerai dan meminta suaminya untuk menandatanganinya. Diduga melakukan penipuan arisan online, seorang selebgram muda dan berwajah cantik di Lombok Barat diamankan oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sengaja menggunakan akun palsu dengan beberapa ponsel sehingga bisa mengumpulkan uang sekitar Rp500 miliar. Ya, pemirsa, Buletin Siang masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, usai sudah Buletin Ayu siang hari ini, mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Aman, terkendali.